Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah kita yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Taib, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Masailul Jahiliyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang disyarah dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala. Terakhir kita masuk ke poin yang keempat, ya, termasuk Masailul Jahiliyah, kebiasaan buruk atau termasuk permasalahan-permasalahan orang jahiliyah. Kemarin yang keempat adalah anna dinahum mabniun ala usulin a'dhamuha at-taqlid. Bahwasanya agama mereka dibangun di atas pondasi dan yang paling utama yaitu adalah taklid. Jadi termasuk kebiasaan buruk orang jahiliyah, kebiasaan mereka adalah apa? Taklid, ya, dalam agama. Dan ini sudah kita jelaskan, ya, tentang tidak boleh kita mempunyai salah satu daripada ciri atau sifat jahiliyah, yaitu taklid dalam agama kita. Maka pentingnya kita untuk ma'rifatud dinil islami bil adillah, untuk mengenal agama Islam ini dengan dalil. Ya, jangan hanya karena kita mendengar dan melihat orang tua kita, tapi harus betul-betul di atas ilmu, agar semakin yakin dan semakin tumaninah di dalam melaksanakan ibadah. Tapi itu sudah kita bacakan, ya. Sekarang kita masuk ke Al-Masailul Jahiliyah Al-Khamisah, masalah jahiliyah, kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah yang kelima. Anna min akbari qawaidihim al-iqtiraru bil aktsar. Sesungguhnya termasuk kaidah besar yang mereka yakini adalah al-iqtirar. Mereka terperdaya bil aktsari, dengan jumlah yang banyak atau dengan kebanyakan, dengan mayoritas. Jadi termasuk kebiasaan buruk orang jahiliyah yang kelima adalah termasuk kaidah yang paling besar yang mereka yakini adalah mereka terperdaya dengan apa? Dengan jumlah, dengan pengikut yang banyak. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', dan mereka berhujjah dengan banyaknya pengikut menunjukkan apa? Ala sihhati syai', tentang benarnya sesuatu.
Jadi ketika ada sebuah kelompok pengikutnya banyak, maka mereka meyakini itu adalah kelompok yang benar. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi, dan mereka meyakini bahwasannya kebatilan sesuatu atau kelompok tertentu ketika apa? Bi ghurbatihi wa qillati ahlihi, ketika pengikutnya ghurbah. Ghurbah ini gharib, ya, sedikit, asing. Jadi yang menjadi tolak ukur kebenaran di sisi orang-orang jahiliyah dahulu adalah ketika mereka melihat pengikutnya banyak, mereka meyakini ini adalah kelompok yang benar. Dan kebalikannya, ketika kelompok tersebut diikuti oleh oleh segelintir manusia gitu ya, maka mereka meyakini itu adalah kelompok yang salah. Fatahum bidzalika wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa sesuatu yang bertentangan dengan mereka, wa awdahahu, dan Nabi menjelaskan fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, tentang keyakinan yang diyakini oleh orang jahiliyah yang salah tadi. Maka justru Nabi apa? Membawa Al-Quran, membawa hadis yang tentu di dalamnya justru apa? Bertentangan dengan apa yang telah mereka yakini. Bertentangan dengan apa yang telah mereka yakini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika Mi'raj, Nabi SAW mengatakan, uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Sebagian mengatakan ini ketika kejadiannya ketika Mi'raj, ya. Ditampakkan kepadaku umamu, yaitu umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa mahu rahtu. Aku melihat seorang nabi bersamanya pengikutnya hanya beberapa orang saja. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku melihat ada seorang nabi, tidak ada seorang pun pengikutnya. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Dan aku melihat ada sosok nabi, pengikutnya hanya satu orang atau dua orang saja. Dan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya yang dilihat itu adalah para nabi. Jadi ada nabi-nabi yang kemudian pengikutnya hanya satu orang saja. Ada hanya dua orang saja. Ada nabi yang diikuti oleh hanya rohtu. Rohtu ini hitungan dari 3 sampai 9. Jadi hanya beberapa orang saja. Kemudian Nabi SAW mewaitu al-umam atau sawadun adim, aku melihat ada kelompok yang besar. Fadhanantu annahum ummati faqila hadza Musa wa qaumuhu. Aku menyangka itu adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku ini adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Fara'aitu umman akhar sawadan adim, aku melihat umat yang lainnya dengan jumlah yang besar, kata Rasul. Faqala hadza ummatuka, ini umatmu ya Rasulullah. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Dan bersama mereka ini ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, ini hadis yang mungkin di antara kita sudah ada yang masyhur di antara kita ya, tentang hadis Uqasah bin Mihsan yang minta didoakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar termasuk bagian dari kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ketika Uqasah bin Mihsan mengatakan, "Ud'ullah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk kelompok mereka. Kemudian Rasul mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk dari bagian mereka. Taib, di dalam hadis tadi tentu Nabi SAW menjelaskan bahwasannya tolak ukur kebenaran ini bukan dilihat dari pengikut sedikit dan banyaknya pengikut. Ya. Karena di sini Nabi SAW menjelaskan ada sosok Nabi yang pengikutnya satu orang saja. Bukan berarti Nabi tersebut salah dalam berdakwah, tidak. Bukan berarti Nabi tersebut batil apa yang didakwahkannya, tidak. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada orang yang kita ajak dan kita seru, maka Allah lah yang menggerakkan hati mereka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab." Sesungguhnya bagimu yang Muhammad hanya menyampaikan saja. Adapun perhitungannya di sisi kami. Artinya yang menggerakkan hati seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas para nabi, para rasul hanya menyampaikan saja. Ketika ada seseorang nabi berdakwah dan diikuti hanya satu orang, dua orang saja, berarti itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, hidayah bagi mereka. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, min masailil jahiliyah, termasuk dari perkara jahiliyah. Kenapa kemudian kita penting membahas ini? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita untuk tidak boleh menyerupai, ya, tidak boleh menyerupai orang-orang jahiliyah. Dan ini maksud dengan jahiliyah di sini adalah bisa masuk seluruh kelompok sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Yahudi, Nasrani, musyrikin, Majusi, maka mereka masuk ke dalam kelompok jahiliyah sebelum bi'tsatin Nabi. Jadi sebelum diutusnya Nabi, maka masuk ke dalam kelompok jahiliyah. Min masailil jahiliyah, termasuk permasalahan jahiliyah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, annahum yastadilluna bil aktsarin 'alal haqq. Mereka merdalilkan dengan kebanyakan atau mayoritas pengikutnya di atas kebenaran. Wa yastadilluna bil aqallin 'ala ghairil haqq. Dan mereka mendalilkan dengan sedikitnya pengikut 'ala ghairil haqq. Berarti tidak di atas kebenaran. Famakana 'alaihil aktsaru indahum fahuwal haqq. Apa-apa yang diikuti oleh kebanyakan orang di sisi mereka adalah kebenaran. Wa makana 'alaihil aqallu fahuwa ghairu haqq. Dan apa-apa yang diikuti oleh sedikit manusia, maka dia tidak menunjukkan kepada kebenaran. Syekh mengatakan, hadza huwal mizan indahum fi ma'rifatil haqqi minal batil. Ini timbangan mereka orang jahiliyah. Ini timbangan mereka orang-orang jahiliyah ketika menimbang, ya, perkara yang benar dan batil itu dilihat dari pengikutnya. Hampir kalau kita lihat masih ada orang-orang yang melihat model atau ciri seperti ini, ya, ketika suatu kelompok, ketika suatu pengajian diikuti oleh kebanyakan manusia atau banyak yang menghadirinya, berarti menunjukkan itu adalah kebenaran. Tapi ketika ada majelis pengajian yang diikuti oleh sedikit manusia, mereka menganggap itu adalah sebuah kesalahan atau tidak menunjukkan itu adalah sebuah kebenaran. Makanya tentunya timbangan model seperti ini seperti timbangan orang-orang jahiliyah. Wa hadza khata'un, dan ini adalah kesalahan, kata Syekh Shalih Fauzan. Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul, karena Allah Jalla wa Ala yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau yang Muhammad mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dzan, persangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka kecuali orang-orang yang berdusta. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya untuk tidak mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Berarti menunjukkan karena kebanyakan manusia mereka adalah orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsaruhum lafasikin. Dan tidaklah kami mendapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Wa katsirun minhum fasikun wa kan aktsaruhum la ya'lamun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mayoritas atau kebanyakan, maka Allah mensifati kebanyakan manusia itu la ya'lamun, la yafqahun, fasikun. Mereka adalah orang bodoh, tidak mengetahui, orang fasik. Jadi kebanyakan manusia yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala justru mereka adalah orang-orang yang salah, yang sesat, yang bodoh, yang tidak berilmu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang baik,
Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ketika Allah mensifati orang-orang dari hambanya yang bersyukur, maka Allah mensifati mereka dengan sekelompok kecil. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari kalangan hambaku yang bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang umat-umat terdahulu, ya, dan mengabarkan bahwasannya sedikitnya umat-umat yang mengikuti nabi-nabi terdahulu ini menunjukkan mereka di atas kebenaran. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Dan tidaklah beriman bersamanya kecuali mereka adalah orang yang sedikit. Ya, yang beriman bersama siapa? Beriman bersama nabi-nabi terdahulu. Karena pengikut Nabi Hud, wa ila adin akhahum Hud, kepada kaum Ad nabinya Nabi Hud. Kaum Ad yang beriman kepada Nabi Hud sedikit. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Thamud nabinya Nabi Saleh. Yang beriman kepada Nabi Saleh sedikit. Ya, wa ila Madyan akhahum Syuaib, kepada kaum Madyan nabinya Nabi Syuaib. Yang mengikuti Nabi Syuaib juga sedikit. Begitu pula yang mengikuti Nabi Lut, ya, bahkan istrinya pun tidak ikut kepada Nabi Lut alaihissalam. Jadi yang mengikuti para nabi terdahulu justru mereka adalah kelompok kecil, bukan kelompok yang banyak. Kemudian wa fil hadits alladzi uridat fihi al-umamu 'ala nabi, dan juga di dalam hadis yang mana ditampakkan di dalamnya umat-umat kepada Nabi, ra'an nabi wa ma'hu rahtu, Nabi melihat ada seorang nabi yang bersama nabi tersebut hanya beberapa gelintir orang. Wan nabiyya wa ma'hu rajulu, dan ada seorang nabi yang bersamanya hanya satu orang, wa rajulan atau dua orang. Wan nabiyya wa laysa ma'hu ahad, dan ada nabi yang bersamanya tidak ada seorang pun. Bahkan ada nabi tidak ada pengikut satupun. Ya, tentu bukan berarti yang dibawakan oleh nabi ini adalah kesalahan, tidak. Bukan berarti nabi nabi tersebut tidak mengetahui metode dakwah, tidak. Karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada umatnya. Ya, karena memang Allah tidak memberikan hidayah kepada kaumnya. Bukan berarti nabi tersebut tidak berilmu bagaimana tata cara fikih dakwah, metode dakwah, usul dalam berdakwah. Tentu nabi sangat tahu karena langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh wahyu. Tapi ketika kaumnya tidak mengikuti ajakan nabinya, bukan berarti nabi tersebut salah di dalam berdakwah. Falaisatil ibratu bi kathratil atba 'alal madhhab au 'alal qaul, maka ya bukanlah sebagai bentuk ibrohnya atau kebenaran itu adalah dengan banyaknya pengikut suatu madhab atau suatu pendapat. Wa innamal ibratu biqaunihi haqqan aw batilan. Tetapi ibroh, ya, gambaran kebenaran itu atau kebatilan tentu bukan dilihat dari para pengikutnya. Famakana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas. Maka ketika kelompok tersebut di atas kebenaran, walaupun yang mengikutinya sedikit, aw lam yakun alaihi ahadun, bahkan walaupun tidak ada pengikut seorang pun, ya, ketika dia dakwahnya benar, maka dia madama annahu haq yutamassaku bihi fa innahu an-najah. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang iftirakul ummah, perpecahan umat, Nabi SAW mengatakan, wasataftariku ummati, dan akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok, semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ya, ketika ditanya siapa yang satu itu, fayal jamaah, mereka adalah al jamaah. Ketika ditanya lagi jamaah itu seperti apa, kemudian Nabi mengatakan mithlu ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Jamaah adalah orang-orang yang mengamalkan sebuah amalan yang pada amalan tersebut ada contohnya dariku dan sahabatku hari ini. Ya, ada contohnya dariku dan sahabatku hari ini. Maka ketika
dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud ketika seseorang dia, ya, wa in kunta wahdak wa anta alal jamaah. Ketika engkau berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah walaupun kamu sendirian, maka kamu dikatakan jamaah. Jadi jamaah tidak kemudian kita anggap adalah sebuah kelompok yang berdiri dari lebih dari 3 orang. Harus ada ketuanya, wakilnya, anggotanya, tidak. Jamaah itu, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wafaqal haq wa in kunta wahdak. Mencocoki kebenaran walaupun sendirian. Fa anta alal jamaah, maka kau di atas jamaah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sosok sebagai seorang yang ummah. Umat ini apa? Umat ini bukan umat likathratil aljam atau banyaknya pengikut atau kumpulan. Umat yang dimaksud adalah alal hidayah. Jadi ketika seseorang dia di atas hidayah, seseorang di atas Al-Quran dan Sunnah walaupun sendirian, maka dia dikatakan sebagai al-jamaah. Dikatakan sebagai al-jamaah. Karena jangan sampai kemudian nanti ketika kita mendengar hadis seperti ini, ya, man mata walam yakun fi unuqihi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dan tidak ada baiat di pundaknya, maka dia matinya mati jahiliyah. Akhirnya apa? Mereka harus berbaiat, ya, dan mereka akhirnya mendirikan kelompok dan membaiat pemimpinnya. Dan akhirnya masing-masing mendirikan kelompok dan membaiat pemimpinnya. Dan berdalilkan dengan hadis yang sahih tadi, akhirnya ketika dia tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dikatakan matinya mati jahiliyah. Padahal maksudnya bukan seperti itu, ya. Ini adalah baiat kepada imamatul udma, kepada pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar, kalau ada khalifah, kalau nggak ada ya raja, kalau nggak ada ya mungkin sekarang presiden, waliul amri kita, bukan kelompok-kelompok kecil, ya. Taib. Maka ini termasuk apa? Termasuk kebiasaan jahiliyah, melihat sebuah kebenaran dan kesalahan itu dilihat dari pengikutnya. Kalau pengikutnya banyak berarti benar, kalau pengikutnya sedikit berarti apa? Salah. Maka ketika ada sebagian manusia menganggap kebenaran dan kesalahan itu dibangun di atas pengikut, maka ini adalah termasuk ciri-ciri daripada ciri-ciri orang-orang jahiliyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama bada'a. Awal mula Islam itu asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan kembali menjadi asing. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Siapa orang asing itu? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang asing itu adalah orang yang berbuat kebaikan ketika manusia berbuat kejelekan. Ya. Ada lafaz yasluhun, ada lafaz yuslihun. Ada mutaaddi, ada lazim. Dua-duanya maknanya benar. Alladzina yuslihun. Ghuraba itu adalah orang-orang yang yuslihun, yang membenarkan manusia ketika mereka rusak. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Atau alladzina yasluhun, ketika mereka melihat manusia rusak, mereka memperbaiki diri mereka. Maka dua-duanya adalah masuk ke dalam lafaz ghuraba. Jadi ghuraba itu adalah alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berbuat baik ketika manusia berbuat apa? Berbuat rusak. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi tentang Islam itu awal mulanya asing dan akan kembali menjadi asing, tentu ini melihat bahwasanya akan ada masa di mana Islam ini asing, pengikutnya sedikit. Tetapi bukan berarti Islam itu menjadi salah ketika pengikutnya sedikit, tidak. Tetap di atas kebenaran. Ya, karena yang menunjukkan benar dan tidak bukan dengan pengikut. Maka Islam akan menjadi apa? Menjadi asing. Akan ada masa di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamr.
Ya, sayati zamanun, akan datang suatu zaman, suatu waktu. Al-qabid ala dinihi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal qabid alal jamr, dia seperti berpegang teguh dengan bara api. Artinya panas. Ya, artinya banyak orang yang menggunjingnya, banyak orang yang mencemoohnya, padahal dia di atas kebenaran. Padahal dia sedang melakukan sunnah, gitu ya. Padahal dia sedang melakukan apa? Sunnah. Taib. Maka ini kabar dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi, dan kabar ini akan terjadi. Dan kita melihat sekarang, ya. Berapa banyak orang-orang yang melakukan sunnah-sunnah Nabi. Apapun itu sunnahnya, pakai jenggot, sunnah kemudian dia celana di atas mata kaki, banyak orang mencemooh. Atau wanita bercadar, atau para laki-laki berpoligami, banyak kemudian mencemooh. Tapi ketika mereka justru kumpul kebo, mereka berpacaran, orang-orang membiarkan itu. Ya, menganggap ini adalah sebuah perkara biasa. Padahal itu adalah haram. Tapi ketika seseorang dia melakukan sunnah yang tadi disebutkan, justru banyak orang yang mencemoohnya, gitu ya. Dan inilah ungkapan Nabi SAW, orang yang berpegang teguh dengan kebaikan seperti berpegang teguh dengan bara api. Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wadzalika hina yaktsuru syarru wal fitan wad dhalal. Dan tentunya Islam ini akan menjadi asing ketika apa? Semakin banyaknya kejelekan dan fitnah dan kesesatan. Fala yabqa 'alal haqqi illa ghuraba. Maka tidaklah tersisa di atas kebenaran kecuali orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing minan nas, dari kalangan manusia. Wa nizaun minal qabail, dan kelompok-kelompok kecil dari kabilah-kabilah. Yusbihuna ghuraba'a fil mujtamal basyari. Mereka menjadi kelompok yang asing, ya, di tengah-tengah kumpulan-kumpulan manusia. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha wal 'alama kullahu yamuju fil kufri wad dhalal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam buitha, ya, diutus dalam kondisi dunia ketika itu, ya, dipenuhi dengan kekufuran dan kesesatan. Ya, karena jahiliyah. Masa jahiliyah penuh dengan kegelapan, penuh dengan kedzaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke suatu zaman ketika itu, pada zaman itu penuh dengan apa? Kekufuran dan kesesatan. Wada'an nasa fastajaba lahu rajul wa rajulan, sehingga kemudian Nabi mengajak manusia kepada Islam. Ya, dan mengikuti Nabi ketika itu satu orang, dua orang, ya, tiga orang, ila antakatsaru, sampai kemudian banyak yang mengikutinya. Wa kanat Quraisy wa kanatil jaziratu kulluha. Yang awal mulanya orang-orang Quraisy yang mengikutinya, tapi diikuti oleh seluruh jazirah Arab. Wa kanal alamu kulluhu ad-dhalal, dan awalnya dunia ini di atas kesesatan. Wa rasul wahdahu yad'un nasa walladzina tabauhu qalilun binisbati lil alam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu seorang diri mengajak manusia. Ya, berarti di atas kebenaran seorang diri, dan hampir seluruh manusia ketika itu sesat semuanya. Dan Nabi berdakwah, dan pengikutnya satu orang, dua orang awal-awal. Fal ibratu laysat bil kasrah, maka ibrohnya itu, ya, gambarannya itu bukan dengan banyaknya pengikut. Al ibratu bis-shawabi wa isobatul haq. Tetapi gambaran sebuah kelompok yang benar itu adalah dengan kebenaran yang didakwahkan, dan juga dengan isobatul haq. Dengan apa? Mencocoki kebenaran dakwahnya. Naam, idza kanatil kathratu ala shawab fa hadha thayyib. Betul. Kalau seandainya kelompok itu banyak pengikutnya dan dia di atas kebenaran, maka ini baik. Walakinna sunnatullahi jalla wa ala annal kathrata takuna alal batil. Tetapi menjadi sunnatullah, justru kebanyakan manusia itu apa? Di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia, ya, mereka beriman walau harasta. Walaupun kamu harasta ini haris, bersungguh-sungguh agar manusia dapat hidayah, tetap kebanyakan mereka itu tidak beriman.
Walaupun Nabi berupaya bersungguh-sungguh agar manusia mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini, maka mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah habibakumullah. Maka tadi poin yang kelima termasuk masailul jahiliyah. Permasalahan jahiliyah adalah apa? Adalah mereka terperdaya dengan jumlah yang banyak. Jadi ketika melihat sebuah kelompok diikuti oleh segelintir orang, berarti kelompok itu salah. Dan sebaliknya ketika ada sebuah kelompok kemudian diikuti oleh kebanyakan manusia, berarti kelompok itu benar. Maka ini bukan tolak ukur kebenaran ya. Ini bukan tolak ukur kebenaran. Bahkan ketika kita berpikiran seperti ini harus kita tinggalkan karena khawatir kita menyerupai orang-orang jahiliyah. Kita tidak boleh menyerupai mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk dari golongannya. Ini kita harus hati-hati ya di dalam perkara tasyabbuh. Ya, perkara menyerupai. Walaupun tentu memang akan ada, kata Rasulullah, dari umatku ini yang bertasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatabi'anna sunana man kana qablakum. Betul-betul kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, cara-cara orang-orang sebelum kalian, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu juhra dzabil la dakhaltumu. Sampai ketika mereka masuk lubang biawak sekalipun kalian akan ikut masuk bersama mereka. Kemudian para sahabat bertanya, al yahuda wan nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah orang Yahudi dan Nasrani? Kemudian Rasul mengatakan, famanhum, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya akan ada sekelompok dari kalangan atau akan ada dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku dirinya muslim, tapi mereka apa? Mereka senangnya bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani. Ya, tidak sedikit orang-orang yang merayakan Natalan. Tidak sedikit kaum muslimin yang ikut meramaikan tahun baruan. Yang jelas-jelas itu adalah hari-hari kebesaran orang-orang kafir. Terlebih Natalan. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang Nasara mengatakan Allah telah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah berfirman, kalian telah mendatangkan sesuatu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit terbelah, bumi pecah, gunung hancur, anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ya, dan Natal itu adalah hari di mana lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Berarti apa? Berarti secara tidak langsung kita merayakan dengan kelahirannya seorang anak Tuhan, itu Nabi Isa alaihissalam. Maka ini ya perlu bagi ya seorang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallah. Mereka akan berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah punya anak, mereka ini memusuhi Allah. Dan kita tidak boleh, ya, apalagi kemudian kita mengikuti, ya, acara-acara yang acara orang kafir, atau juga dengan hari raya, atau dengan yang akan sebentar lagi dirayakan ini, tahun baru, ya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kemudian terbawa anak-anak kita, keluarga kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal
muncul syariatnya dikumandangkan adzan, ya, karena adzan ini salah satunya atau didapatkan oleh Abdullah bin Zaid, seorang sahabat, ketika dalam mimpinya ada yang mentalkinkan lafaz adzan. Dan sebelum kejadian itu, Nabi SAW dengan para sahabat berinisiatif bagaimana caranya kita mengumpulkan sahabat-sahabat ini agar mereka tahu waktu sholat ini masuk sebelum ada syariatnya adzan, ya. Kemudian sebagian mengatakan bagaimana kalau kita bakar api saja biar orang-orang tahu dari kejauhan sudah masuk waktu. Rasulullah mengatakan jangan, karena kalau membakar ini seperti orang-orang Majusi. Karena mereka orang-orang Majusi, mereka beribadah kepada apa? Api. Terus di antara mereka bagaimana kalau ditiup trompet biar ketahuan bahwasanya sudah masuk waktu sholat? Jangan, ini seperti orang-orang Yahudi. Bagaimana kalau dipukul lonceng? Jangan seperti orang-orang Nasara. Kemudian Abdullah bin Zaid di malam harinya tertidur dan melihat dalam mimpinya lafaz adzan yang ditalkinkan. Disampaikan kepada Nabi SAW lafaz itu, dan Nabi mengatakan, wa innaha laru'yatun haq, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah dan mengatakan, ya Bilal, adzin fa innaka anda sautan. Adzanlah engkau ya Bilal, karena engkau adalah orang yang paling lantang suaranya. Maka dari tadi yang disebutkan tentang apa namanya, tidak bolehnya kita menyerupai, ya, tidak bolehnya kita menyerupai orang-orang kafir. Sampai banyak dalam syariat kita, syariat Islam ini, mungkin hampir keseluruhan syariat Islam ini dibangun agar kita tidak boleh sama dengan orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin. Ya. Kenapa kita diperintahkan untuk berjenggot? Karena agar kita tidak sama dengan orang-orang Majusi atau orang-orang Yahudi. Nabi SAW, afuliha qasusyari khaliful majus, biarkanlah jenggot, potonglah kumis, selisihilah orang-orang Majusi, kata Rasul. Kenapa kita disuruh sahur dalam puasa Ramadan kita? Karena Rasul SAW mengatakan, al-faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Fatasaharu, maka bersahurlah kalian. Orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, mereka juga ada puasa sama, tapi puasa mereka tidak diawali dengan apa? Dengan sahur. Maka kita selaku umat muslim, umat Nabi Muhammad, harus diawali puasa kita dengan sahur. Jadi sahur itu bukan hanya sunnah biasa, ya. Sahur itu banyak sekali keutamaannya. Terdapat berkah, karena fa inna fis sahuril barokah, karena dalam sahur terdapat berkah. Dalam sahur ada mukhalafatul Yahudi wan Nasara, menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Taib. Kemudian dalam sahur juga kita mencontoh Rasul SAW mengamalkan perintah Rasul, tasahharu, bersahurlah kalian. Atau dalam hal apa lagi misalkan, ya, kaum muslimin diperintahkan untuk mengubah uban-uban mereka dengan warna apa? Dengan warna selain warna hitam. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, kemudian Rasul mengatakan, mahadha syayb ya Abu Quhafah, ada apa dengan uban ini ya Abu Quhafah? Kanha ghamamah, ya, seperti apa namanya, merpati, karena terlihat putih gitu, ya. Kata Rasul, ghayyiru wajtanibus sawad, rubahlah uban tersebut dan jauhi warna hitam. Karena apa? Karena orang-orang Nasara mereka menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Atau apapun, syariat apapun, misalkan syariat kenapa kita tidak boleh sholat setelah subuh, setelah asar. Kenapa? Karena setelah subuh, setelah asar, di sanalah orang-orang Majusi mereka sedang sujud ke matahari. Maka kita dilarang oleh Rasulullah. Tatagruba syamsu wala ba'dal fajri hatta tatlu'a. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenamnya matahari, dan tidak ada salat setelah subuh sampai munculnya matahari. Kenapa? Karena ketika itu orang-orang Majusi mereka sedang beribadah. Ya. Ini kita masuk ke dalam kitab tauhid tentang bab la yudbahu fi makanin la yudbahu lillahi fi makanin ayubadu fiha li ghairillah. Bab tidak boleh menyembah
kepada Allah, menyembelih untuk Allah di sebuah tempat yang di tempat itu ada sesembelihan untuk selain Allah. Jadi kita nih nyembelih nih di apa namanya, buanah namanya ya, dalam hadis disebutkan buanah. Tempatnya namanya buanah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi untuk menyembelih di tempat itu. Nabi bertanya, kenapa harus di tempat buana? Apakah karena di tempat itu ada berhala-berhala selain Allah? Tidak ada. Ini menunjukkan kalau seandainya ada berhala yang disembah selain Allah di tempat itu, di buana tadi, maka Nabi akan melarangnya. Kenapa tidak boleh? Karena ada bentuk penyerupaan. Walaupun kita sholat, sholatnya menghadap Allah, tapi kita sholat di masjidnya yang namanya Masjid Dirar ketika itu. Pada zaman Nabi, orang-orang munafikin mereka membangun masjid. Walaupun kita sholatnya untuk Allah, tapi di tempat itu disediakannya bukan untuk Allah, irsadan wa tafriqan bainal muslimin, untuk memecah belah kaum muslimin, maka di sana dilarang. Ya, walaupun sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ada penyerupaan dengan orang-orang munafik ketika seseorang sholat di Masjid Dirar. Atau banyak sekali syariat yang kemudian di dalam syariat tersebut kita dilarang untuk menyerupai ya orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, musyrikin dan orang-orang Majusi. Taib. Itu tadi yang bisa sampaikan ya. Sekarang atau nanti setelah kita melakukan sholat kita masuk ke poin yang ke-6. Ya, insya Allah kita baca satu poin lagi. Itu aja dulu yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah hafizakumullah. Insyaallah kita lanjutkan ya. Kita masuk ke Masailul Jahiliyah as-sadisatu, yang ke-6. Permasalahan jahiliyah yang ke-6 adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Mereka berhujjah dengan orang-orang terdahulu ya, dari kalangan nenek moyang mereka. Jadi orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang senantiasa berhujjah dengan orang-orang terdahulunya atau dari kalangan nenek moyang. Kumaha cek kolot gitu ya. Gimana kata orang tua, gimana kata orang-orang terdahulu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala fama balul qurunil ula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fama balul qurunil ula. Berkata Firaun, fama balul qurunil ula, maka bagaimana dengan keadaan umat-umat terdahulu? Ketika apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah mengajak Firaun ya untuk mengikuti ajarannya. Apa kata Firaun? Qala fama balul qurunil ula. Maka bagaimana dengan keadaan umat-umat yang terdahulu? Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami belum pernah mendengar ya seruan seperti ini pada masa orang-orang terdahulu atau pada masa nenek moyang kami terdahulu. Jadi seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mereka belum pernah mendengarnya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana ajakan Nabi Muhammad SAW untuk agar orang-orang musyrikin mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata mereka? Ajala alihatina ilahan wahida. Ya, apakah dia itu Nabi Muhammad hendak menjadikan sesembahan kami yang banyak ini menjadi sembahan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Artinya apakah kami harus meninggalkan sesembahan yang telah disembah oleh nenek moyang kami, gitu ya? Sesembahan yang telah disembah oleh orang-orang terdahulu kami, yaitu sesembahan yang banyak, hanya untuk sesembahan kamu ya Nabi Muhammad, yaitu yang satu, yaitu Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Ini kata orang-orang musyrikin. Jadi poin yang keenam ini, kebiasaan jahiliyah adalah al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Mereka berhujah dengan orang-orang terdahulu dari kalangan nenek moyangnya. Jadi apapun yang dibawa oleh nenek moyang mereka, maka mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Ketika ada dakwah tersebut menyelisihi apa yang ada pada nenek moyang mereka, maka mereka mengatakan ini adalah agama baru. Ya, ini adalah ajakan yang baru. Baik, kita bacakan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Syekh mengatakan, ai idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajju bi abaihim. Maksudnya adalah ketika datang kepada mereka para rasul membawa kebenaran, maka mereka berhujjah dengan orang-orang tua mereka terdahulu. Fa inna Musa alaihissalam lamma da'a Fir'auna ilal iman. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika mengajak Fir'aun untuk beriman, ihtajja Fir'aun bima alaihil awwalun. Maka kemudian Fir'aun berhujjah dengan apa-apa yang ada padanya orang-orang terdahulu, yaitu nenek moyangnya. Apa kata Fir'aun? Qala fama balul qurunil ula. Maka bagaimana dengan generasi-generasi terdahulu kami, nenek moyang kami, gitu. Yuridu an yahtajja bima alaihil qurunul ula allati sabaqatu minal kufarah. Jadi Fir'aun ini ketika diajak oleh Nabi Musa, maka Fir'aun berhujjah dengan generasi terdahulunya. Berhujjah dengan generasi terdahulunya, yang mana generasi terdahulu itu adalah orang-orang kafir. Wa hadhihi hujjatun batilah, ini tentunya hujjah yang batil, hujjah yang salah. Wa hiya hujjatun jahiliyatun, ini adalah hujjah jahiliyah. Ya, ketika ada orang-orang yang berdakwah dengan dakwah Islam yang murni, dengan dakwah Islam yang murni, yang tentu Islam itu datang dari Arab, ya, karena Nabi orang Arab, diturunkan di Arab dan berbahasa Arab, maka kemudian kita harus berislam Islam Nusantara, ya, harus berislam Islam nenek moyang. Taib. Ini khawatir kalau kemudian yang dimaksud adalah meninggalkan ajakan Nabi, ya, dan berislam dengan Islam terdahulu, yang kita tahu bagaimana Islam yang masih ada campur baurnya dengan ajaran-ajaran Hindunya. Ini ya, nasallallahu salamat wal afiyah. Khawatir ini khawatir merendahkan Islam dan membanggakan agama nenek moyang, gitu. Wa kama qala qaumun Nuh lama da'ahum ilallah, dan ketika kaum Nuh ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya kepada Allah, qalu, maka kaumnya mengatakan, ma hadza illa basyarum mithlukum, tidaklah dia orang ini, yaitu Nabi Nuh, illa basyarum mithlukum, dia manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddal alaikum, dia menginginkan untuk lebih diunggulkan di atas kalian, lebih dimuliakan di atas kalian. Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menurunkan malaikat, bukan manusia.
ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Maka tidaklah kami mendengar hal ini pada bapak-bapak kami terdahulu. Karena memang Nabi Nuh adalah nabi atau rasul yang pertama terjadinya kesyirikan pertama di umat atau di dunia ini, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Adapun sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam semuanya di atas hidayah. Ya, kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. Dulu manusia itu adalah umat yang satu, kemudian berselisih. Dan salah satu bentuk perselisihannya adalah mereka melakukan kesyirikan dan ghulu kepada orang-orang soleh. Ya, yaitu siapa? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'a wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh yang kemudian ketika mereka meninggal dibuatlah gambar, terus dibuatlah patung yang kemudian nanti diibadahi. Ya, dan terjadilah kesyirikan pertama pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka kaum Nuh alaihissalam mendengarkan bahwasanya apa? Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak mendengar hal ini pada bapak-bapak kami terdahulu. Faqabalu da'watan nabiyillah Nuh bima alaihi abauhum ala annahu haq. Maka mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh. Ya, ditolak dengan apa-apa yang ada pada bapak mereka dahulu, bahwasanya bapaknya di atas kebenaran. Wa anna ma ja'a bihi Nuh batilun. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah kebatilan. Li'annahu mukhalifu lima alaihi abauhum. Kenapa kebatilan? Karena menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh orang tua mereka. Nah ini, ya. Jadi tentu kita di dalam beragama bukan kita harus mengikuti dan taklid kepada sosok person tertentu, tapi kita harus mengikuti kepada dalil. Harus mengikuti kepada dalil. Jangan kemudian ketika kita terbiasa dengan sholat sebagaimana kita dapatkan dari orang tua kita, gerakan sholat, ya seperti yang kita kenal, gitu ya. Kemudian ketika melihat ada orang lain gerakannya berbeda dengan gerakan kita, gerakan-gerakan yang sifatnya sunnah misalkan, seperti yang biasa orang tawaruk dia iftiros dalam 2 rakaat. Seperti orang biasanya yadhum dia irsal habis bangkit dari i'tidal misalkan. Seperti biasanya orang menggerakkan telunjuknya dia diam ketika tahiyat misalkan. Ya, tentu ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan ibadah kita yang kita dapatkan dari orang tua kita, maka yang pertama yang kita lakukan adalah bertanya tentang apakah ada dalil apa yang dilakukan itu. Jangan kemudian kita menganggap bahwasannya sesuatu yang kita anggap baru ini adalah sebuah kesalahan. Wah, agama baru nih, sholat nage anyar gitu ya, gerakannya juga baru. Ya, tidak seperti itu. Ya, ilmu ini luas. Ya, mungkin kita terbatas keilmuannya. Orang lain sudah tahu ilmunya, kita belum. Maka yang paling pertama adalah tanyakan, apakah ada dalilnya? Nah, ini penting. Apakah ada dalilnya? Ini adalah dasar di dalam beribadah kita. Bukan kata orang, kata fulan, ya, bukan dalil itu. Taib. Kemudian wa kufaru Quraisy yaqulun, orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tidak pernah mendengar hal ini pada agama yang terakhir, agama kami maksudnya. In hadza illa ikhtilaq, sesungguhnya ini adalah kedustaan. Ay ma sami'na bihadza alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil millatil akhirah. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kami tidak pernah mendengar pada agama terakhir bapak kami. Ya, yang dibawa oleh Muhammad ini adalah ikhtilaq, merupakan kedustaan. Millatu abaihim wa ajdadihim, berbeda dengan agama bapaknya dan juga kakek mereka. In hadza illa ikhtilaq ay kadzib. Ikhtilaq ini artinya kedustaan. Fahum wasafu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzibun. Mereka mensifati apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kedustaan. Limadza? Kenapa? Li'annahum mukhalifun lima alaihi abauhum. Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeda dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka.
Ya. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka. Taib. Karena mereka hanya mengikuti siapa? Mengikuti orang-orang tuanya terdahulu, ya, bapak-bapak mereka terdahulu. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh bapak mereka, maka mereka menganggap itu adalah kesesatan. Inilah yang disebut dengan asabiyah, ya, fanatik. Maka tentu kita menerima kebenaran dari manapun. Ya, kita menerima kebenaran dari manapun. Ketika yang disampaikan benar dalilnya, jelas dalilnya, ada dalilnya, yang mungkin kita tidak tahu atau belum tahu gitu ya. Karena Nabi SAW ketika ada orang Yahudi dan mengatakan bahwasannya nanti dari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat-lipat langit dan bumi ini dan menggenggamnya dalam satu tangannya. Dan Nabi kemudian tersenyum dan tertawa ketika mendengar orang Yahudi mengucapkan hal itu. Ketika ditanya oleh para sahabat kenapa, bahwasanya yang diucapkan oleh orang Yahudi ini benar. Walaupun dia kafir, tapi ucapannya benar. Bahwasanya Allah berfirman, taib. Ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu wa as-samawati wal ardu jami'an qadratu yaumal qiyamati. Langit dan bumi itu akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, dalam ayat apa itu? Taib. Jadi intinya Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang diucapkan oleh orang Yahudi. Ya, jadi ketika datang sebuah kabar dan kabar itu adalah benar walaupun datangnya dari musuh kita sekalipun, ini kita penting untuk menerimanya selama kabar itu benar, ada dalilnya. Karena undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan. Jangan melihat siapa yang mengucapkan. Karena kalau kita melihat siapa yang mengucapkan, kita akan memilah-milih. Ya, dia ketika yang diucapkannya, ketika kita yang melihat yang mengucapkannya belum belum tahu apa yang diucapkan, kita udah menolak duluan gitu. Tapi kalau kita melihat apa yang diucapkannya bukan siapa pengucapnya, bahkan Nabi SAW itu pernah membenarkan iblis pencuri sedekah, ya. Taib, yaitu syaitan pencuri sedekah, yang kemudian ada sahabat Nabi menjaga sedekah itu di malam hari. Diketahui ada pencuri sedekah. Ketika ditangkap dan akan dibawa kepada Nabi, jangan kau bawa aku kepada Nabi. Saya terdesak untuk mencuri ini karena mau menghidupi anak saya, keluarga saya. Saya akan kasih kamu ilmu. Diberitakanlah ilmu tentang keutamaan berwudu sebelum tidur. Kemudian besoknya lagi mencuri lagi, ditanya lagi, ditangkap lagi, diancam lagi, dilaporkan kepada Nabi. Dan dia masih memberikan ilmu tentang itu. Dan pas ketiga kalinya dia mencuri lagi dan dilaporkan kepada Nabi bahwasanya dia mencuri ini dan lain sebagainya. Kemudian dia mengabarkan tentang keutamaan seseorang sebelum tidur dia berwudu, ya, dan berzikir. Kemudian ketika dia meninggal dalam kondisi seperti itu, maka dia mati dalam kondisi masuk surga atau diselamat gitu ya. Apa kemudian kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu jujur kepadamu dan dia adalah pendusta. Artinya yang diucapkannya benar. Walaupun dia itu adalah syaitan, iblis. Tapi ucapannya itu tentang apa yang disampaikan kepadamu adalah jujur, adalah benar. Ini menunjukkan tentang ketika kita melihat seseorang membawa sesuatu yang menurut kita ini perasaan baru nih. Tapi kalau ternyata ketika ditanya dalilnya ada dan sahih, ya, maka kita wajib untuk taslim, untuk menerima. Walaupun kebenaran itu datang dari musuh kita sekalipun. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, kenapa kemudian mereka mensifati Nabi Muhammad dengan kedustaan atau pendusta ketika berdakwah kepada mereka? Karena dakwahnya berbeda dengan apa yang dibawakan oleh bapak-bapak mereka dahulu.
Apa itu? Wa huwa ibadatul awthan, yaitu menyembah patung. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail, dan mereka tidak kembali kepada agama bapa mereka yaitu Ibrahim dan Ismail. Ya, padahal bapak-bapak mereka adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebetulnya. Hanya saja yang membawa patung ke Mekah ketika itu adalah Amr bin Luhai. Ya, membawa ratusan patung yang kemudian dibawa ke Mekah. Barajau ila makana alaihi abauhum qariban. Akan tetapi mereka kembalinya kepada bapak-bapak mereka yang terdekat, bukan yang dahulu, yaitu dari kalangan Ismail Nabi Ibrahim. Wahum aba'um wa ajdadum fi Makkah min kufar Quraisy, yaitu bapak-bapak mereka yang ada di Mekah, yaitu orang-orang kafir dari kalangan Quraisy. Fahadi sunnatul kufar, maka ini adalah kebiasaan orang kafir. Yaitu apa orang kafir? Mereka senantiasa berhujah dengan orang-orang yang pendahulu mereka, ya, dari bapaknya atau nenek moyangnya. Wal wajibu alal uqala an yanduru ma'a rasul. Dan wajib bagi seorang yang berakal untuk melihat, ya, apa yang dibawa oleh Rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma alaihi aba'uhum, dan kemudian dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang. Nah, ini penting. Ketika kita, ya, membawa apa yang dibawa oleh Rasul, bandingkan dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang. Liyatadihalahumul haqqu minal batil, agar supaya jelas mana yang hak, mana yang batil. Amma iglaqul bab ala anfusihim, adapun menutup pintu untuk diri mereka, menutup pintu dari orang lain, gitu ya, tidak menerima kebenaran dari mereka, mengatakan manaqbalu ila ma alaihi abauna, kami tidak menerima kecuali apa yang dibawa oleh bapak kami. Wala naqbalu ma yukhalifuhu, kami tidak menerima apa-apa yang menyelisih apa yang dibawa oleh bapak kami. Fahada laisa min sya'nil uqala, maka yang seperti ini bukan kedudukan orang yang berakal. Fadlan anil ladina yuriduna najata lan anfusihim, apalagi kedudukan orang-orang yang menginginkan keselamatan bagi diri-dirinya. Wal ana ubadul kubur idanuhu an ibadatil kubur, sekarang para penyembah kubur ketika mereka dilarang untuk menyembah kuburan, qalu hadza alaihil baladul fulani, mereka mengatakan ini kebiasaan negeri fulan. Wa alaihil jama'atul fulaniyah, ini kebiasaan jamaah-jamaah fulan. Wa alaihi qurunun madad, ini kebiasaan generasi yang terdahulu. Wasabul mawalid idanuhu, ya, jadi para penyembah kubur, orang-orang yang meminta ke kuburan ketika dilarang, ini kebiasaan orang-orang, ya, misalkan orang Hadorim, gitu ya, orang-orang Yaman, orang-orang tidak disebutkan generasi ini, generasi itu. Padahal kalau memang salah, ya salah. Wasabul mawalid idanuhu qila lahum hadhi bid'atun, dan orang-orang yang merayakan maulid gitu ya, ketika dilarang dikatakan kepada mereka ini adalah perkara bid'ah. Qalu hadza syai'un ma'mulun bihi qablana, ini adalah perkara yang diamalkan oleh orang-orang sebelum kami. Walau kana batilan ma'amilu, kalau seandainya maulid ini batil, maka mereka tidak akan melakukan itu. Wa hadza ihtijaju ahlul jahiliyah, ini adalah hujahnya orang-orang jahiliyah. Ini adalah hujahnya orang-orang jahiliyah. Taib, ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah. Jadi apa yang disampaikan dalam poin yang ke-6 ini tentang kebiasaan orang jahiliyah. Jadi orang jahiliyah adalah al-ihtijaj bil mutaqaddimin. Mereka berhujjah sebuah kebenaran itu ketika dibawa oleh orang-orang terdahulunya dari kalangan nenek moyangnya. Dan ini tentu ciri, ya, dari kalangan jahiliyah. Dan ada bentuk ta'asub, asobiyah, fanatik terhadap generasi terdahulu, walaupun itu batil. Kalau kita fanatik kepada kebenaran, ini namanya bukan asobiyah, tapi ittiba. Kita mengikuti, ya, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang turun dalam Al-Quran. Ya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah oleh kalian. Jadi ketika kita mengikuti dalil bukan taklid, tapi ittiba. Taklid itu adalah ketika mengikuti sosok tertentu tanpa tahu referensinya, yang penting dia melakukan itu, ya, nggak tahu benar salahnya, yang penting
dia melakukan itu maka saya ikut. Ini namanya adalah taklid, ya, dan ini tidak boleh dalam Islam. Ini tidak boleh di dalam Islam. Taib. Wa hadza tijaju ahlul jahiliyah falasal ibratu bima alaihi an-nas. Maka kebenaran itu bukan gambaran kebenaran itu bukan ada apa yang ada pada manusia. Wa innamal ibratu bima ja'a bihi rasul. Sesungguhnya ungkapan kebenaran itu apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Lianna nasa yukhti'una wa yusibun, karena manusia mereka kadang salah kadang benar. Lakin ma ja'a bihi rasul fa huwa shawab. Adapun yang dibawa oleh Rasul maka pasti kebenarannya, qat'an, secara pasti. Wal wajibu ittiba'uhu, dan wajib kita mengikutinya. Wallahu lam yakilna ila abaina wa ajdadina. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyandarkan diri kita kepada bapak kita dan kakek kita. Walau kana alladzi indal abai wal ajdad yakfi mahtajajna ila Rasul. Kalau seandainya apa yang ada pada bapak atau kakek kita itu cukup sebagai sebuah kebenaran, maka kita tidak butuh lagi kepada Rasul. Buat apa adanya Rasul? Kalau kemudian dengan adanya bapak dan kakek itu cukup, maka tidak perlu kepada atau tidak perlu dengan adanya atau diturunkannya Rasul. Kalau begitu. Taib. Wa hakada sufiyah, ini kata Syekh. Begitu pula orang-orang sufi, yaquluna, mereka mengatakan ahwaluna takfi an ittiba'i Rasul. Keadaan-keadaan kita seperti ini cukup untuk mengikuti Rasul. Walan ahwalun, kami punya keadaan yang baru. Walan ittisalun ma Allah, kami bisa langsung nyambung bersama Allah. Jadi seakan-akan enggak perlu kepada Rasul. Wa nakhudhu anillahi mubasyaratan, kami langsung mengambil dari Allah. Ya, langsung mengambil dari Allah. Biasanya mereka melewati mimpi-mimpi gitu ya. Dengan mimpi-mimpi yang kemudian mereka menganggap itu sebuah wahyu, langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlus sunnati yakhuduna dinahum an amwat. Ya'nuna rijalas sanad. Dan ahlus sunnah mereka mengambil agama mereka dari orang-orang mati. Maksud mereka adalah orang-orang yang meninggal, yaitu sanad-sanad, lewat sanad gitu ya, kata sufi. Ahlus sunnah mengambil ilmu itu dari sanad. Bukhari ke Muhammad bin Bashar, ke Imam Zuhri, ke Abu Hurairah, ke Rasulullah. Itu ngambil dari sanad-sanad. Dan mereka sudah pada mati katanya. Amanahnu, adapun kami, kata sufi ya, fanakhudhu dinana anil hayy alladzi la yamut, kami mengambil agama kami ini langsung dari zat yang maha hidup tidak mati, yaitu Allah. Wa yaquluna ar-rusul innama yahtajuna al-awam. Mereka mengatakan para rasul itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang awam. Ammal khawas, adapun orang-orang yang khawas, yang khusus, fahaula ilaihi bihajati ila rusul. Mereka tidak butuh kepada Rasul. Li'annahum wasalu ila Allah, karena mereka bisa langsung nyambung bersama Allah. Ini orang-orang sufi sampai ada keyakinan yang seperti itu ya. Ya, dengan mimpi-mimpi mereka meyakini adalah sebuah mimpi yang benar, langsung ya menerima mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ya. Seperti Mirza Ghulam Ahmad lewat mimpi. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi lewat mimpi. Ya. Banyak yang kemudian lewat mimpi dan mengklaim itu adalah wahyu dan membuat dan mengajak manusia kepada wahyu yang seakan-akan mereka klaim sebuah wahyu itu dan mengajaknya kepada ajarannya. Dan ini banyak ya melalui mimpi-mimpi tadi. Taib, itu poin yang ke-6 ya yang bisa sampaikan untuk malam ini. Jadi itu tadi 2 poin yang disampaikan, masalah yang ke-5 dan ke-6 tentang ciri-ciri orang-orang jahiliyah. Taib, itu saja yang bisa sampaikan untuk malam ini. Sebelum tutup ada yang ditanyakan, silakan ya. Taib, kalau tidak ada yang tanyakan, itu saja.
Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.